Halo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, gereja yang berubah dibawakan oleh hambanya, Bapak Oscar Wirawan dari Denpasar. Kita akan awali dalam doa, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang terkecil pun, Engkau selalu memperhatikan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini, Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk bersama-sama belajar firman. Kami berdoa supaya Engkau yang telah mempersiapkan hamba-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun Bapak Oscar dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Beri kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar, dan kehidupan yang terus bertumbuh, diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hambanya Bapak Oscar Wirawan, kami berikan waktunya. Silakan, Oke. Pak Oscar. Ya, shalom. Terima kasih Bu Ayu. Salam semuanya. Tadi ini Pak Freddy baru masuk. Pak Freddy, apa kabar? Baik, 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 baik. Ya, lamo tak bersuhu, Pak. Yo, Iya, iya, iya. Salam jumpa lagi. Seperti biasa, Bu Ayu, saya ada slide show, screen. Ya, dan buat saya ini kasih karunia. Setiap saya dapat pelayanan dari Zoom FVF Osaka ini, karena topik-topiknya juga membuat saya mendapat banyak hal, baik itu perenungan, baik itu rema-rema yang Tuhan berikan, dan hari ini saya menyampaikan topik yang disampaikan oleh Bu Ayu waktu itu, gereja yang berubah. Namun dalam persiapannya saya temukan satu kata lagi, yaitu berbeda. Gereja yang berubah dan berbeda. Dan ini nanti kita bisa sama-sama diskusi, saling melengkapi tentang bagaimana seharusnya gereja berubah, berbeda tapi relevan. Dan ayat kunci yang diberikan untuk topik diskusi malam hari ini yaitu dari Roma 12 ayat 2. Ya, sebelum ke konten diskusi, saya mungkin mau mereview sekilas pergerakan perubahan gereja ya dari zaman ke zaman, tentunya dari mulai abad 1 Masehi, di mana gereja perdana atau gereja mula-mula eh, lahir ya. Ini di abad 1 Masehi sampai sekarang gereja banyak berubah, karena kalau kita baca gereja mula-mula di Kisah Rasul itu sebuah pergerakan eklesia, dan tidak punya gedung gereja, tidak punya tempat ibadah, tapi mereka di tempat-tempat ibadah Yahudi ya, sinagog-sinagog atau disebut Bait Allah, dan juga di rumah-rumah seperti itu, yang kita bisa baca di Kisah Rasul. Dan itu dimulai pergerakannya dari kota Yerusalem, Antioquia, masih sekitar wilayah Palestina. Terus gereja menyebar ke Eropa, Amerika, Asia, Afrika, ya sampai ke ujung bumi ya, seperti itu. Nah, namun karena ke seluruh dunia ini yang menyebarkan misionaris dari Barat, hingga sampai hari ini banyak salah paham bahwa kekristenan itu berasal dari kepercayaan Barat, padahal awal mulanya di Yerusalem, Timur Tengah. Nah, abad abad keempat, kekristenan atau gereja Tuhan telah dijadikan agama negara oleh Konstantinopel, Kekaisaran Romawi, pada tahun 380 Masehi. Ini kalau ada tahun-tahun yang keliru, saya boleh dikoreksi ya, karena saya
reviewnya dari Google, dari Wikipedia. Sejarah gereja juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terhitung banyaknya ya. Kalau di Kisah Rasul ya para rasul tentunya. Lalu setelah eranya para rasul, eranya para martir, jemaat mula-mula yang banyak menjadi martir pada zaman kekaisaran Kaisar Nero ya, kekaisaran Romawi. Lalu dari situ mulai muncul tokoh-tokoh, kebanyakan yang dikenal itu dari barat, perintis-perintisnya. Dan gereja juga menimbulkan kejadian-kejadian yang berpengaruh mengubah sejarah dunia. Kalau dirunut dari Perjanjian Lama, dari Mesopotamia, tempat Abraham, lalu dari ke Mesir, Babilonia, sampai Romawi. Nah, ketika gereja lahir, itu pusat di Yerusalem, terus menyebar ke beberapa lokasi dan kita tahu bahwa hampir peradaban dunia ini bergerak seiring dengan di mana gereja ada. Muncul, pergerakan gereja muncul. Kita tahu Jerman maju di bidang teknologi, alat-alat teknikal itu pusatnya Jerman. Bahkan orang-orang Yahudi yang pintar itu rata-rata Yahudi Jerman, termasuk Albert Einstein, penemu bom atom. Dan di situ pula gerakan kekristenan, gerakan reformasi muncul. Nah, seperti itu Bapak. Terus menerus sampai akhirnya kekristenan ada di belahan benua Amerika dan Amerika menjadi superpower. Lalu terus bergerak ke timur, ke Korea. Korea yang dulu kalah sama Jepang, kita lihat pergerakannya seiring ya ketika gereja bergerak, bertumbuh. Korea muncul dengan Samsung yang mengalahkan Sony dan sekarang drakor-drakornya sudah mendunia, bahkan artis-artisnya mendunia, pelatih sepak bolanya sampai ke Indonesia dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat hal-hal ini saya percaya bukan kebetulan, ini penggenapan apa yang difirmankan Tuhan pada Abraham. Bahwa lewat Abraham dan keturunannya bangsa-bangsa ini diberkati. Hampir semua fenomena-fenomena penemuan itu didominasi oleh keturunan Abraham. Baik yang secara biologis keturunan Yahudi maupun yang rohani ya. Seperti itu. eh itu yang dimaksud bahwa kejadian pertumbuhan gereja, pengaruh gereja waktu itu betul-betul berdampak kepada sejarah dunia. Nah, abad pertengahan tuh muncul inovasi-inovasi. Kita tahu pesawat itu ditemukan oleh Wright bersaudara, anaknya pendeta, Wright bersaudara itu. Dan vaksin semua tuh, terus Thomas Alva Edison, dikenal ibunya itu yang eh, percaya Tuhan, taat ibadah, ibu yang berdoa. Nah, nah karena itu tidak mengherankan ketika inovasi atau zaman pencerahan Renaissance itu muncul dan tokoh-tokohnya banyak dari kalangan gereja Tuhan, bersama dengan itu jumlah pengikut Kristus, murid Kristus dalam hal agamanya waktu itu besar sekali ya. Dan di Wikipedia tercatat 2,4 miliar. Kalau penduduk dunia itu 7 miliar atau 8 miliar pada waktu survei ini berarti udah sepertiga populasi dunia. Nah, ini pergerakan ya, pergerakan perubahan gereja yang berdampak terhadap sejarah termasuk peradaban modern. Nah, pada intinya ini saya juga baca buku, aduh saya lupa namanya kalau gini. Saya beli tentang denominasi gereja itu diurutkan cuma dua besar ya, kelompok gereja timur sama kelompok gereja barat. Gereja timur diwakili oleh gereja ortodok, gereja barat diwakili oleh Katolik Roma. Nah, itu mengerucut seperti itu eh, setelah abad pertengahan, lalu tahun 1054 muncul kelompok besar ketiga melalui reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther. Nah, jadi ada gereja timur, gereja barat dengan Katolik, lalu ada reformasi Protestan. Ini ini pecahannya dari yang gereja barat yaitu gereja Katolik Roma
menjadi berbagai denominasi Kristen sampai hari ini. Ya, ini sekilas pergerakan perubahan gereja yang saya searching ya di Wikipedia, juga sumber-sumber referensi yang lain. Cara garis besar seperti ini. Jadi dari gereja di Yerusalem, gereja rumahan, terus menjadi lembaga agama, sampai hari ini tersebar di berbagai negara, dan denominasinya udah muncul berbagai aliran dari satu aliran ya gereja di Yerusalem, di Antioquia pusatnya, lalu menjadi kelompok besar yang ortodok Timur itu ada di Yerusalem, masih ada sampai hari ini, dan gereja Katolik Roma juga masih ada sampai hari ini. Lalu Protestan ini yang melahirkan juga gerakan Pentakosta yang kalau di Indonesia aja sudah ribuan, ratusan jumlah denominasi. Nah, kalau dunia ya ya ratusan juga ya, ratusan seperti itu. Ini sekilas info. Nah, dengan pergerakan yang ada, ini pemikiran yang muncul yang saya sampaikan di Zoom malam hari ini juga bisa menjadi topik diskusi kita. Jadi ketika kita sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai tubuh Kristus tidak mengenali prinsip kebenaran dalam perubahan dan pertumbuhan gereja atau umat Tuhan, gereja bisa menjadi bukan gereja lagi. Gereja bisa menjadi pasukan perang. Kita lihat itu kemunduran gereja besar sekali ketika eranya perang salib, sehingga kantong-kantong Kristen yang dimenangkan oleh Rasul Paulus habis pada waktu Kekaisaran Ottoman dari kelompok Muslim, ya menang mereka ya, karena gereja nggak dirancang untuk perang ya. Jadi ya memang kalah dan banyak direbut, dan Yerusalem berkali-kali runtuh dibangun sampai sekarang tidak dibangun-bangun lagi. Nah, jadi di barat juga gedung gereja yang dulu penuh sekarang isinya opa-oma, bahkan udah kosong. Beberapa gedung gereja jadi museum, jadi teater, jadi restoran, bahkan jadi rumah ibadah yang lain di Inggris. Saya lihat ya di berita-berita di sosmed, sejumlah besar gereja berubah tempat ibadah lain. Dan kalau Efesus dulu pusat jemaat kekristenan, itu ada masjid yang besar, mungkin Pak Freddy udah ke sana ya. Itu dulu Hagia Sophia, itu dulu gereja aslinya. Sekarang jadi apa, tempat ibadah umat Muslim. Jadi dari latar belakang ini ada 3 pertanyaan. Ini bisa jadi bahan diskusi kita. Apa yang harus berubah dari gereja? Apa yang tidak boleh berubah? Ke arah mana seharusnya gereja berubah? Karena kitab Ibrani menulis bahwa Yesus tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apanya? Kasih setianya, kasihnya, kuasanya, kebenarannya tetap sama. Jadi bicara berubah, ada yang boleh berubah, harus berubah, tapi ada yang tidak boleh berubah. Nah, ini 3 hal ya. Kalaupun berubah ke arah mana, ini yang menjadi apa yang saya dapatkan ya ketika berdoa mempersiapkan materi ini. Nah, dasar pembahasan Zoom kali ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari ayat ini saya highlight ada seruan, janganlah menjadi serupa. Nah, ini berarti ada pertanda bahwa ketika kita berubah, jangan serupa dengan dunia ini. Seperti itu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ternyata suruh berubah itu pembaruan budi. Nanti kita lihat ya apa maksudnya pembaruan budi ini di versi-versi terjemahan yang lain. Sehingga kami dapat membedakan, nah, berubah untuk bisa membedakan. Apa yang harus dibedakan? Ada 3 hal ya tentang kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
Nah ini kalau buat dibagi level, saya nggak tahu ini sejajar atau level. Kalau urutan ya baik, berkenan sampai sempurna. Seperti itu. Ya, jadi ini yang saya highlight tentang gereja yang berubah dan berbeda, yaitu berubah untuk berbeda, bukan untuk sama dengan dunia. Karena survei Josh Barna membuktikan bahwa kehidupan umat Tuhan, murid Kristus, nggak ada bedanya dengan yang bukan murid Kristus. Kenapa? Karena ini apa ku- tidak paham bahwa kita harus berubah dan berbeda. Itu. Jadi kalau kalau dibagi level, ya level satu itu baik, level 2 berkenan, level 3 itu sempurna. Nah, janganlah kamu menjadi serupa. Di sini berarti berbeda atau dalam terjemahan lain, eh, jangan kompromi. New English Translation itu compromise, do not compromise, jangan kompromi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam New English Translation disebut mind, berpikir atau cara berpikir atau pikiran, sehingga kamu dapat membedakan. Nah, berarti sasaran sasaran perubahan semakin tahu, semakin paham kehendak Allah. Nah, ini ya poin yang penting. Dan kehendak Allah ada yang baik, ada yang berkenan atau well pleasing kepada Allah dan yang sempurna. Nah, sasaran akhirnya berarti perubahan yang sempurna itu yang dikehendaki Bapa buat umatnya, buat gereja Tuhan. Jadi ada hal yang memang baik, tapi belum tentu berkenan. Ada yang baik, berkenan, tapi belum tentu sempurna. Masih ada yang sempurna. Nah, inilah yang saya pahami dari Roma 12 ayat 2 tentang berubah dan berbeda. Oke, jadi kalau disebut tetap relevan, rema yang saya dapatkan relevan ini dengan perkembangan zaman, bukan ikut zaman. Lalu kalau ada teknologi, kemajuan teknologi, kita gunakan tapi kontennya beda ya. Teknologi itu sebagai sarana. Jadi sarana kita gunakan tapi pesannya beda. Nah, ini yang apa prinsip-prinsip sederhana tapi memang harus jelas sejak awal. Kalau enggak terjebak. Kita udah pakai teknologi modern, kontennya pun cara-cara menyampaikannya pun sama dengan yang ada di klub-klub malam, yang ada dengan di pusat-pusat perdagangan. Jadi ini yang harus membedakan ya. Teknologinya sama, tapi cara menyampaikannya, lalu juga konten atau isi yang disampaikan juga berbeda. Yang penting sekali tentang apa yang ke arah mana berubah, ini yang hal-hal yang menjadi panduan kita dari Roma 12 ayat 2. Oke, versi mudah dibaca. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir. Nah, ini sama dengan terjemahan bahasa Inggris ya, khususnya eh, New English Translation, cara berpikir atau mind. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Nah, ketika kita tidak serupa dengan dunia, kita memberi diri terus dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, langkah-langkah kita dipimpin Roh Kudus, kita akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah. Jelas sekali kehendak Allah buat kita, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Seperti itu. Oke, kalau itu memang penting, pesan-pesan firman Tuhan yang penting, biasanya ada ayat paralelnya atau ada penjelasan-penjelasan tambahan yang bisa dibaca di surat-surat yang lain yang saling melengkapi. Contohnya nih Matius 5 ayat 20 mengatakan demikian. Maka aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini terlihat sekali bahwa ajaran Kristus itu bukan sekedar ajaran agama, tapi ajaran agama plus-plus dan lebih lagi. Nah, jadi ini standar yang diperkenalkan Yesus tentang kebenaran kerajaan surga atau kerajaan Allah itu harus lebih benar daripada ahli-ahli agama waktu itu ya yang ditemui Tuhan Yesus dari kelompok Farisi, dari kelompok pengajar Taurat, seperti itu. Nah, jadi inilah arah perubahan ketika kita memberi diri untuk dipakai Tuhan menjadi kesaksian lewat perubahan dan cara hidup yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saya melihat jelas sekali ketika seseorang baru awal-awal bertobat itu terlihat sekali semangatnya, terus perubahannya, gaya hidupnya berubah terlihat dan mereka kelihatan juga lebih ya punya pemahaman yang lebih eh, benar tentang apa yang harus dilakukan, bahwa mereka tidak hanya benar di dalam perbuatan luar, tapi sejak di dalam hati mereka sudah berpikiran benar. Ya, jadi ini memang standar yang ditetapkan oleh Kristus. Kita ada di tengah-tengah banyak umat yang beragama lainnya. Kita sering dengar, semua agama sama. Nanti toh tujuannya juga sama. Berbeda Bapak Ibu. Kalau sama berarti kita nggak perlu ada 5 macam agama ya. Satu aja jadi satu. Jadi merger dipersatukan. Kenapa tetap ada 5 di Indonesia ya khususnya? Ya karena memang berbeda-beda. Dan kita murid Kristus dipanggil untuk berubah menunjukkan perbedaan itu. Oh, kita bukan dari dunia ini. Oh, kita made in heaven. Kita dari surga buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang sudah mulai mengerucut ketika saya menyiapkan materi tentang berubah ini. Berlanjut juga untuk berbeda dan ujung-ujungnya memang menunjukkan bahwa eh, ajaran-ajaran Tuhan itu sungguh mulia di atas rata-rata, di atas pemikiran-pemikiran manusia. Nah, dari sasaran perubahan dan keberbedaan yang Tuhan Yesus tuntut terjadi dalam hidup kita, ini saya lihat ada dua ya, atau ujungnya satu, yaitu sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ajaran Kristus, ajaran agama plus plus dan lebih lagi. Melebihi apa? Melebihi ajaran ahli agama. Tadi dibilang kalau tidak lebih benar daripada ahli agama ya sia-sia ya. Apa bedanya kita? Dan kalau nggak ada bedanya, ngapain ada Yesus datang mengajarkan sesuatu kalau memang sama ya? Bukan pengulangan. Nah, kita kita lihat nih standar. Matius 5 banyak mengajarkan standar Yesus yang sangat berbeda dengan ajaran ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, berbeda sekali. Ini kita bisa lihat contohnya Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Untuk apa Bapak harus membalas perbuatanmu itu? Ya, dalam kurung pengertiannya ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita suka sama orang yang menyenangkan kita, orang yang cocok sama kita, nah apa bedanya? Penjahat pun juga gitu, preman-preman di pasar juga sama, seperti itu mereka. Nah inilah yang dipertajam oleh Tuhan Yesus ketika kita berubah menjadi berbeda, bisa dibedakan dengan yang lain, sehingga kita tidak menyamaratakan. Matius 5 ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, jadi kita harus plus-plus.
Kalau memberi salam ya kepada semua orang. Nah, saya ini di Bali, salah satu aktivitas saya mengantar turis ya, wisata outland, eh, wisata sekitar Bali. Dan yang saya lihat memang ada satu kebiasaan ya, beberapa turis itu ketika masuk mereka mendahului memberi salam, hello, how are you, begitu. Selalu ada orang-orang selalu begitu. Ada yang enggak juga. Nah, saya pas menyiapkan ayat ini diingat itu loh contoh nyata ya. Dan saya punya teman yang dikenal ya dari ujung kompleks sampai sampai dari pangkal sampai ujung. Kenapa? Karena dia dikenal orang memberi salam. Jadi ketika saya ini apa dapat rema tentang Matius 5 ayat 47, saya kalau masih komplek meskipun lewat satpam, kadang-kadang satpamnya nggak ada, saya udah refleks buka kaca mobil. Nah, jadi ini praktek Matius 5 ayat 47 itu simple-simple. Ketika kita masuk komplek di portal ada satpam, apakah kita buka kaca, apakah kita kasih salam? Nah, itu membedakan kita. Dan ternyata puji Tuhan, di blok saya dan anak-anak saya itu akrab dengan petugas keamanan ya, satpam mulai di pintu gerbang semua senyumnya ramah. Kenapa? Karena kami terbiasa seperti itu. Dan mereka bilang, Pak, cuman keluarga Bapak yang begini nih dari satu blok ini. Nah, saya nggak sadar ternyata memang ini langka. Kita ketika ada roh Tuhan kasih hikmat begitu, ini hal sederhana berbeda. Bahkan anak-anak saya itu kalau gajian pertama pasti beli makanan untuk satpam itu. Nah, jadi eh, seperti itulah ketika kita mengajar anak-anak, terus anak-anak kenapa anak-anak saya juga langsung lakukan itu. Mereka merasakan, Pah, enak ya kalau kita baik sama semua orang ya. Ya enak suasana ini. Jadi macam-macam ya. Kalau kalau hujan deras, banjir, itu anak saya pulang malam kadang-kadang apa banjir ditolongin, dikawal, dipinjemin payung dan lain sebagainya. Nah, kita nggak mengharapkan itu, kita tulus. Tapi memang hukum tabur, tabur tuai berlaku Bapak Ibu. Dan di situ ya mereka tahu kita ke gereja tiap minggu. Nah, betapa malangnya kalau mereka tahu, orang-orang itu tahu kita ke gereja, tapi kita apa nggak menunjukkan perbedaan sama aja dengan orang-orang yang lain. Artinya dalam hal yang buruk kita juga sama begitu. Nah inilah apa rema-rema yang saya dapatkan yang juga bisa menjadi apa inspirasi buat kita untuk saling saling berbagi. Saya percaya di Zoom ini juga ada yang lain juga menunjukkan keperbedaannya. Oke. Nah, Roma 12 ayat 1 tadi Matius ya. Ternyata mirip-mirip. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah ini, ketika kita sampai di sini, ini yang harus tetap terpelihara konsisten, tidak boleh berubah. Dan inilah standar yang diajarkan Kristus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi mempersembahkan tubuh, tidak mudah mempersembahkan tubuh ini. Ketika kita ibadah yang sulit ditaklukkan apa? Tubuh. Terutama apa? Yang nggak kelihatan pikiran. Kita hadir di ibadah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ada orang yang ibadah pikirannya, wah hari Minggunya nanti makan siang di mana nih? Udah begitu. Nah ini ada ketika kami berkomsel tuh pengakuan-pengakuan itu jujur seperti itu banyak sekali. Terus mata, ini khususnya ibu-ibu ya kelemahannya katanya di mata. Ketika ibadah itu matanya nggak ikut ibadah, matanya menyelidiki barang-barang pakaian yang dipakai ibu-ibu yang lain. Si ini tasnya itu. Jadi sedih nih. Pulang-pulang bukan membahas firman, itu tadi ibu itu pakai tasnya Versace yang versi ini loh. Pakai apa ya yang terkenal itu sekarang? Hermes. Hermes yang versi mahal loh tuh harganya segini. Hermes, Ya, iya, Hermes. iya, kan kalau bacanya katanya Hermes itu. Nah,
Saya ya ya kadang-kadang tertawa tapi itu fakta. Wah, ternyata ada godaan sendiri-sendiri ya, anak-anak remaja juga begitu. Matanya nggak dipersembahkan, lihat-lihatan mana yang cakep, yang mana itu. Nah, hal-hal seperti ini, eh, Bapak Ibu, adalah ya sesuatu yang firman Tuhan anjurkan untuk kita berubah, untuk kita berbeda. Sehingga orang beda sekali lihat. Ketika kita menunjukkan perbedaan, atmosfernya sudah terasa, Bapak Ibu. Atmosfernya sudah terasa. Saya dengar ya beberapa testimoni awal-awal tuh gereja gereja Yoido Gospel Church yang dipimpin oleh almarhum Paul Yonggi Cho di Korea. Awal-awal itu bertahun-tahun memang kekuatan doanya luar biasa. Kekuatan doanya luar biasa dan didominasi oleh lansia. Pendoa-pendoa di gereja Yoido Gospel Church di Seoul, Korea Selatan, gerejanya Yonggi Cho itu didominasi oleh nenek-nenek. Tapi demikian mereka komitmen kuat, sungguh-sungguh berdoa. Saya pernah dengar kesaksian, itu supir taksi baru ngedrop jemaat yang naik taksi untuk ke gereja. Ngedrop supir taksinya tiba-tiba dijamah Tuhan. Gak ada yang khotbahin. Atmosfernya ternyata ada sampai di luar gedung gereja seperti itu. Nah, inilah keluar biasaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh ya mempraktekkan cara hidup yang berbeda, berdoa yang berbeda dengan sungguh-sungguh, dan kita menyembah Allah yang hidup, kita tahu bahwa ada dampaknya itu, ada pengaruhnya. Ketika kita sedang berdoa di alam roh, itu tidak hanya seperti apa ya, hantaman yang tidak kena sasaran, tapi terkena, tapi karena dunia roh tidak terlihat. Nah, terlihatnya kapan? Ketika ada kesaksian-kesaksian itu. Orang tiba-tiba bertobat jadi diingetin dosanya, dia nangis. Aduh, saya orang berdosa ya. Bapak Ibu pergi ke gereja, saya nggak pernah. Pergi ke gereja, ke rumah ibadah saya nggak pernah. Seperti apa? Bolehkah saya masuk? Nah, ada testimoni-testimoni seperti itu. Jadi radius berapa meter dari gedung gereja ketika ibadah. Kalau ibadah sungguh-sungguh murni, ibadah sejati, itu punya dampak. Sangat punya dampak. Saya waktu kecil juga masih ingat diajak nenek saya tuh gereja Pentakosta awal-awal dulu saya latar belakang Katolik yang memang liturginya sudah teratur begitu. Ketika diajak ke nenek saya gerejanya pakai nangis-nangis seperti itu. Nah, tapi itu apa berkesan sekali karena saya merasakan ini ya dulu-dulu itu kalau ibadah itu harus tertib, jangan emosional, apalagi nangis nggak boleh. Jadi eh, ketika kita kontrol, kontrol, self control diajarin begitu dulu saya. Jadi waduh pokoknya ya ya sesuai aturan tertib gitu. Tapi kadang-kadang kita mau menyatakan sesuatu nggak bisa. Mau bersuka cita spontan tepuk tangan nggak boleh. Nanti ini gereja bukan gedung pertunjukan seperti itu ya. Nah tapi satu waktu memang saya dapat rema. Yang ciptakan emosi itu Tuhan. Jadi dalam kita sebagai manusia diciptakan ada emosinya. Jadi boleh itu diekspresikan. Karena itu wujud dari mengasihi Allah dengan segenap itu. Nah, ketika tahu kebenaran ini ya saya sekarang merasa bebas berekspresi, bukan untuk dilihat orang, refleks. Ketika firman Tuhan dari hamba Tuhan menyentuh itu kena banget ya. Saya nyata terus kadang-kadang kena itu betul-betul terasa secara emosi, teriak amin gitu. Kalau di gereja yang dulu oh, nggak boleh saya teriak amin, bisa tengokin, ngapain itu berisik. Ya spontan tapi ya, ya ini sekedar sharing Bapak Ibu kesaksian tentang bagaimana berbeda seperti itu. Roma 6:13 tadi berbicara menyerahkan tubuh ya. Seperti apa prakteknya? Roma 6 ayat 13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini sangat clear sekali. Keputusan menyerahkan tubuh, keputusan menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk dipakai sebagai senjata kebenaran,
Ini sangat berpengaruh sekali, Bapak Ibu, terutama di kota-kota besar. Nah, saya sedikit sharing nanti ya, eh, setelah ini. Ya, ini Roma 6:12, dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, ternyata di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu ada peperangan ya, ada keinginan-keinginan, keinginan-keinginan, terutama keinginan daging sebagai manusia, kodrat kita, eh, keinginan itu muncul. Tapi siapa yang menang tergantung siapa yang kita kasih makan. Nah, saya pernah dengar ilustrasi tentang anjing hitam dan anjing putih. Ketika diadu, mana yang menang? Jawabannya bukan anjing hitam atau anjing putih. Jawabannya menang yang dikasih makan, kenyang gitu. Ya nggak kurang makan. Nah, jadi ini memberi inspirasi buat kita. Ketika manusia roh kita terus kita beri makanan-makanan rohani, manusia roh yang kuat. Tapi kalau daging kita yang terus kita beri makan lewat sosmed, sadar nggak sadar ya. Ini ketika bicara menyerahkan anggota tubuh, ini salah satu yang saya serahkan apa menggunakan handphone. Itu kalau diturutin tuh scroll up ya, apalagi IG, apalagi TikTok, itu nggak ada habis-habisnya. Bisa berjam-jam kepake di situ semua itu. Seperti itu. Dan ketika makanan kita itu akhirnya perilaku kita terpengaruh. Betul-betul terpengaruh. Nah, karena itu Roma 13 ayat 14 mengingatkan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi ada satu hal dari tubuh kita, dari diri kita nggak boleh dituruti keinginannya, yaitu apa? Keinginan daging. Keinginan daging yang cenderung berbuat dosa. Nah, ini yang nggak boleh dituruti. Jadi merawat tubuh bukan untuk memuaskan keinginannya, tapi untuk menjaga kesehatan. Kalau saya dapatnya rema itu, Bapak Ibu. Nah, Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi yang membantu kita untuk praktek. Ya, bapak-bapak, pria-pria, apapun godaan yang lewat, baik itu sosmed maupun yang live di depan mata kita, pemahaman-pemahaman seperti ini, gimana kita bisa berubah? Memang kita mengucapkan firman Tuhan, kita afirmasi, lalu kita confess. Hanya dengan itu kita bisa menang Bapak Ibu. Tanpa proaktif udah pasti kita kalah. Kita sama dengan dunia ini. Itu udah pasti. Karena saya pernah mengalami. Makanya saya pelayanan di marketplace itu memperlengkapi jemaat Tuhan di hari Senin sampai Jumat hari kerja. Karena di situ godaannya besar sekali. Apapun ya banyak semua yang tentang daging, tentang materi. Nah, Yohanes 2 ayat 16 menyimpulkan yang ada di dunia ini apa sih keinginan dunia ini? Nah, disebutkan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, satu, keinginan mata, dua, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya ini isinya. Sadar tidak sadar, Bapak Ibu, tarikan ini besar sekali. Seperti efek gravitasi yang menarik kita. Jadi secara natural kalau kita nggak memaksa diri membangun manusia rohani kita, pasti kita ketarik tiga ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Pasti itu, pasti. Eh, ini juga terlihat ya, kalau ini pengalaman saya pribadi, saya lihat-lihat di sosmed, kelompok-kelompok reuni, ya itu kelihatan semua ini. Makan-makan, dikeliatin, difoto, viral. Ya itu ada unsur keangkuhan hidup. Menunjukkan ini loh aku. Nanti makan di hotel mewah, di share di sosmed seperti itu. Ah, ya ini memang kelihatan sekali ya. Dan satu hal yang membuat kita teguh ya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ayat 17 dari Yohanes 2 ya. Jelas sekali dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saya mau bersaksi nih di bagian ini. Tiap hari saya jalan antar wisata dan saya rutenya itu ke daerah-daerah
turis, saya nggak main dalam kota di Denpasar. Saya mainnya itu di Legian, Seminyak, Kuta, Canggu, Jimbaran, seperti itu. Sanur, ke situ terus. Dan ya itu semakin saya renungkan firman ini betul-betul saya confirm diteguhkan. Iya loh, ini orang-orang bule-bule ya, keluar uang banyak apa semuanya. Hanya untuk tiga ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu semua bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Ayat 17 mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi ini saya tidak terseret dalam keinginan-keinginan mereka, tak melayani mereka, bahkan saya bisa bersaksi ketika bisa sempat komunikasi, dan memang saya gunakan komunikasi ketika dapat charteran atau apa gitu ya. Ini profesi saya setelah pensiun di kota wisata Bali, di kota Dewata ini ya. Jadi lokasi ke lokasi semua indah-indah semua. Ya memang kita nikmati, cuman hati kita tidak berpaut ke situ. Hati kita tidak berpaut ke situ. Kita harus tahu bahwa apa misi Tuhan dalam hidup kita dalam hal ini. Seperti itu. Ya mereka mungkin mencari kebahagiaan, tapi betulkah itu semua membahagiakan? Belum tentu. Karena ternyata ada level-levelnya ya, Bapak Ibu. Dan Alkitab menuliskan kerajaan Allah itu bukan tentang makanan minuman, tetapi tentang kebenaran. Dan ketika ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya temukan luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tuh kita punya sukacita yang tidak dimiliki oleh orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi itu ketika pesta pora sukacita, pestanya bubar, balik lagi. Dan itu terlihat sekali, tiap hari saya melihat pemandangan itu ya. Paginya ke klub, malamnya ke klub senang-senang. Paginya ya kecapean, biasa aja. Terus supaya senangnya ada lagi, malamnya ke klub lagi. Begitu terus. Klubnya selesai, senangnya hilang begitu. Mereka belum tahu ada sukacita permanen, yaitu sukacita Roh Kudus, sukacita karena perkara-perkara mulia dari Tuhan. Itu sukacitanya tidak terukur, tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang ditemukan dalam klub-klub, klub-klub sosialita, terus wisata-wisata untuk kesenangan jasmani. Itu penting untuk refreshing, tapi artinya hidup kita tidak ke sana. Artinya firman Tuhan ini mengingatkan bahwa jangan membangun kesenanganmu di atas ini semua. Karena ini semu. Ini semu semua. Itu yang saya dapatkan. Matius 5 ayat 27-28, kamu telah mendengar. Nah ini. Ajaran Kristus, ajaran agama plus-plus dan lebih lagi. Kamu telah mendengar. Jangan membunuh. Jangan marah ya. Sorry ketutupan ini saya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, standarnya seperti itu. Ini the power of imagination. Hati-hati para pria yang kemampuan imajinasi dalam hal ininya kuat sekali. Nah, jadi ada ini ya tips-tips yang simple yang membantu kita untuk menang dalam pikiran-pikiran yang tidak benar ini ya, yang dikategorikan berjinah dalam pikiran, dalam hati. Eh, ada dulu pemurid saya mengatakan, burung boleh terbang di atas kepala kita, tapi jangan boleh bersarang. Nah, kalau udah bersarang itu berarti kita dikuasai udah kan. Apapun itu lewat bisa, tapi jangan kita renungkan siang dan malam. Nanti itu terjadi ya keinginan-keinginan duniawi itu. Nah, saya mulai terbiasa dan merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh kalau menang ini. Menang sukacita sekali. Dan kalau Bapak Ibu ingat ya yang sempat mengalami masa remaja di tahun 70-an, itu ada lagunya Chris Manusama, judulnya Kidung yang Indah. Itu ada kalimatnya, oh kidung yang indah, apa bahagianya aku karena terluput dari dosa. Nah, ada sukacita yang luar biasa. Kalau luputkan aku dari dosa itu, terluput dari dosa itu ada sukacita yang luar biasa. Itu sukacita roh. Dan itu betul-betul melebihi dari sukacita yang
yang ya mungkin sifatnya kedagingan itu sudah ditemukan oleh para ahli biologi, itu sifatnya hormonal. Hormonal itu hormon-hormon itu bekerja tidak selama-lamanya, nanti hilang. Contohnya wanita ya, remaja ketika masa pacaran pegang tangan sekali nyetrum, terasa ada getaran-getaran. Dua kali, tiga kali udah biasa. Pernikahan juga begitu karena itu pernikahan tidak bisa dengan cinta asmara. Kenapa? Cinta asmara itu umurnya nggak panjang, hanya seumur honeymoon. Seperti itu. Nanti ketika sudah terjadi makin akrab, hormon-hormonnya itu nggak muncul lagi. Hormon dopamin, hormon yang sukacita itu nggak muncul lagi karena itu sifatnya hormonal sementara. Itu dijelaskan, ada buku yang mantap menjelaskan secara biologis ya tentang emosi, tentang perasaan manusia yang mudah mudah berganti-ganti, moody, tergantung suasana, itu pengaruh hormon. Ada buku yang berjudul Women Are from Venus, Men from Mars, Women from Venus. Itu dua kubu yang sifatnya beda-beda semua, dianalisa secara psikologi dan secara biologi. Nah, jadi ini berbicara di sini tentang keinginan-keinginan tubuh, daging, mata, dan sebagainya. Ini bisa kita terapkan dengan cara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampai kita nangkep, tek, wah, kita mengalami kemenangannya, kita mengalami sukacitanya. Kenapa? Ya, karena ini standar ajaran Kristus. Ajaran agama plus 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 dan lebih lagi. Kita baca ayat selanjutnya ya, ada lagi. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu. Nah, begitu ada tetapi aku berkata kepadamu, ini bedanya. Setelah itu perbedaan dengan orang-orang pada umumnya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Nah, ini dibilang ada yang nggak ngerti, ini konyol, konyol. Ini sebenarnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena Bapak Ibu kalau balas kejahatan dengan kejahatan sudah terbukti. Tipuan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi anak manusia datang supaya kita mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ada dua budaya yang membuktikan uh, ketika jahat dibalas jahat, satu desa bisa habis. Itu saya pernah dengar tentang budaya Madura, budaya Carok. Carok itu balas dendam pakai celurit ya. Kalau apa dari keluarganya ada yang di apa dicelurit sama desa sebelah, itu diolok-olok, kalau dari anggota keluarganya nggak ada yang berani balas. Bahkan dikirimin rok, cowok-cowoknya suruh pakai rok, banci dibilang gitu. Jadi balas dendam. Kamu jahat, aku lebih jahat lagi, seperti itu. Dan itu budaya itu ada di kelompok Italia juga, kelompok apa mafioso, sama seperti itu. Ketika satu keluarga dibantai dengan sadis, nanti pembalasan lebih sadis. Akhirnya apa? Habis satu keluarga, habis satu desa. Di daerah Jakarta dulu ada yang perang terus antar antar warga di jalan Matraman, itu seberang menyeberang, itu perang, beberapa pemuda yang masuk rumah sakit ada yang meninggal. Dan itu tidak ada habisnya. Kalau diturutin terus, habis semua warganya, barulah mereka sadar. Itulah tipuan iblis. Jadi ini kebenaran. Jadi ditampar pipi kiri, jangan balas, artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang mendatangkan hidup yang kekal. Itu yang mendatangkan damai sejahtera. Semuanya nanti akan jadi baik. Karena ada ayat ketika orang jahat kita baik terus, dia jadi teman kita. Bahkan lebih baik daripada teman, daripada sahabat kita. Itu sudah banyak kesaksian seperti itu. Inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Dan ini juga dikatakan, kamu telah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Haleluya. Ini hanya ada di ajaran Kristus ya. Melebihi ajaran agama, karena itu plus-plus. Dan lebih lagi. Iya, bicara tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, saya pernah dengar khotbahnya Yusuf Roni. Dia mengalami tamparan itu udah biasa sekali.
ketika bersaksi ditampar. Karena kesaksiannya justru benar. Eh, Mereka yang mendengarkan tertusuk hatinya terus menampar. Tapi puji Tuhan, ketika terus berbuat baik, ya Pak Yusuf Roni bilang, makin lama saya di penjara, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Seperti itu. Kenapa? Karena cara hidup yang berbeda. Ini sungguh-sungguh membuktikan, inilah kalau gereja harus berubah, kalau gereja harus berbeda, inilah yang harus menjadi fokusnya. Ini banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan ini, Roma 12:14 juga mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Inilah gereja yang berubah dan berbeda. Roma 12 ayat 20. Masih di Roma 12 ya. Pasal-pasal renungan kita hari ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah makan. Musuh lapar dikasih makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ini orang kalau udah diginikan, ini katanya nggak enak hati. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Seperti itu. Bapak Ibu nanti kalau ada pengalaman seperti ini, ya boleh diceritakan ya. Saya punya pengalaman. Orang yang mengatakan menjelek-jelekan saya, tapi saya nggak balas, saya malah berbuat baik, saya difitnah, dikata-katain, di belakang saya bicara negatif, di depan manis-manis, tapi saya udah dengar tentang perlakuannya, tapi saya terus baik. Lama-lama orang itu ngaku semua, maaf Oscar, dulu saya pernah gini-gini gini kamu, tapi saya mohon maaf. Ketika semakin saya lihat kamu nggak seperti itu, kamu berbeda. Wah, maafkan aku. Nah, seperti itu. Dijamah, dijamah. Ketika kita konsisten melakukannya. Nah, inilah sesungguhnya apa peran kita sebagai murid Kristus. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini saya sedang konseling ada satu pasangan suami istri. Wah, yang diambang perceraian. Wah, ya jurus-jurus ini jurus-jurus manusia roh. Tadi jurus-jurus yang memberkati, mendoakan, memberkati itu memang ampuh sekali. Dan ya terbukti tadi baru saya japri, puji Tuhan Pak Oscar, kami sekeluarga baik-baik saja. Nah, padahal nyaris cerai. Tapi karena dia fokus kepada kebenaran firman Tuhan, terus direnungkannya, karena semua yang dinasihatkan firman Tuhan arahnya menuju damai sejahtera, menuju kehidupan. Tapi ketika kita keluar dari itu, pasti menuju kematian, menuju maut, menuju problem. Hidup bermasalah. Dari masalah satu ke masalah berikutnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tiga pilar ini yang membuat kita terjerumus ke semuanya. Nah, Matius 5:45 setelah Yesus ngajar, tetapi aku berkata, berbeda. Kamu telah mendengar demikian, tapi aku berkata, yang berbeda ya, berubah untuk berbeda. Dengan demikian ya, orang akan tahu bahwa jadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Nah, Bapak juga lakukan kebaikan tanpa tebang pilih ya, lakukan itu terus, sehingga itulah kualitas surga yang perlu kita hadirkan. Itulah perubahan-perubahan nyata dari hidup kita, sekeliling kita, di pekerjaan dimanapun kita berada, kita terus berubah ke arah sini dan kita menunjukkan perbedaan yang mulia, menunjukkan mulia surga. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Oh, ada Mahong, ada Ibu Christine, ada Pak Herman. Shalom. Terima kasih Oh, firmannya. ada Pak Jeffrey. Ya, Terima Mahong, kasih. sama-sama Mahong. Wah, lama gak Shalom ketemu. Pak Saya Tom, juga lama terima gak kasih join. firmannya.